Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizali Alfarizi, NPM 2208260154. Di sini saya akan menjelaskan meme saya yang berjudul Skin Developing pada blok emergency. Baiklah, yang pertama mungkin kita ke definisi terlebih dahulu, yang dimana definisinya itu adalah terlepasnya kulit dari jaringan lunak, di bawahnya dari dasar manusia secara paksa oleh kekuatan dengan tekanan yang keras dan mendadak. Jadi, skin developing ini adalah cedera traumatik berat di mana kulit dan jaringan sekutan terlepas dari jaringan di bawahnya. Nah, selanjutnya itu ada patofisiologi dari eh, skin developing ini yang dimana gesekan roda dengan contohnya seperti gesekan roda dengan jalan di mana terjadi gaya puntir dari kulit sekitar poros tengah tungkai yang mengakibatkan kulit terputus. Nah, pada ini akan pembuluh darah preparator terputus dan terjadinya vitalitas jaringan terganggu. Yang dimana singkatnya ini cedera deadlifting ini terjadi ketika gaya geser atau searching force memisahkan kulit dari jaringan di bawahnya sehingga suplai darah kulit terganggu atau terputus. Nah, adapun dari tipe declothing ini itu ada dua, yaitu declothing tertutup dan declothing terbuka. Nah, declothing tertutup ini itu adalah kulit dan jaringan lunak di bawahnya terlepas dari dasarnya, tetapi permukaan kulitnya itu masih infak. Sedangkan declothing terbuka yaitu kulit dan jaringan lunak di bawahnya terlepas dari dasarnya disertai dengan terputusnya kontinuitas permukaan kulit. Nah, eh, adapun pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa seseorang itu eh, skin clothing. Nah, yang dimana pada anamnesis kita mungkin mengatakan untuk pada pasien bagaimana mekanisme traumanya. Yang kedua, gejala-gejala yang mengarahkan kecurigaan pada declothing. Nah, untuk pada pemeriksaan fisik, eh, kita bisa melakukan yang namanya tes tekan eh, CRT, yang dimana pada keadaan skin declothing ini pada bagian yang terkena itu di atas 2 detik. Ya, selanjutnya itu tes Florence skin yang dimana dimasukkan cairan eh, fluoresen fluorescence intravenous dengan dosis 15 miligram per kilogram dalam 200 ml NaCl 0,9% selama 10 menit dilihat di bawah lampu ultraviolet dalam ruang gelap. Nah, pada pemeriksaan fisik ini mungkin pada saat kita inspeksi dia seperti kulitnya itu tampak pucat atau kehitaman, iskemia atau nekrosis, itu longgar dan tidak melekat. Baru pada saat kita pemeriksaan palpasi mungkin ada nyeri hebat dan saat inspeksi juga kita bisa perdarahan, penurunan sensitivitas. Nah, disinilah kita tak lihat skin declothing-nya itu tipe yang tertutup atau terbuka pada saat inspeksi di pemeriksaan fisik. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Yang pertama kita mungkin pemeriksaan laboratorium seperti eh, darah lengkap. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan foto polos, yang di mana nanti kita bisa melakukan USG untuk atau foto ronsen untuk mengetahui apa ada fraktur. Nah, pada skin developing ini untuk penata laksanaannya dia dibagi dua lagi. Dia ada terbuka dan tertutup. Nah, pada penata laksanaan skin developing terbuka yang pertama kita primary survey yaitu A B C D E. Ya, selanjutnya kita peredeman dan irigasi. Nah, pada saat skin developing terbuka kita kasihkan peredeman dan irigasi.
Nah, baru kita penilaian vitalitas kulit developing seperti otot, vitalitas ototnya itu seperti warna, turgor, perdarahan, dan kontraktilitas. Selanjutnya, kita melakukan eksisi jaringan yang tidak vital. Uh, Pada skin developing ini mungkin pada jaringan kulitnya terbuka, maka kita lakukan eksisi jaringan yang tidak vital. Selanjutnya fasciotomi bila terjadi compartment syndrome. Selanjutnya rotasi dan transposisi otot yang fabel untuk menutup tulang yang ekspos apabila ada terdapat fraktur terbuka. Nah, selanjutnya kita tutup raw surface dengan STJ atau FPJ, yaitu penutup luka tanpa tegangan. Nah, untuk penata laksanaan pada skin recloving yang tertutup itu kita juga sama seperti kita primary survey, kita penilaian vitalitas jaringan, baru kita eksisi jaringan non vital. Nah, bila jaringan ada vital, kita insisi kecil di atas daerah decloving, evakuasi hematom dan jaringan lemak nekrotik, dan ketiga kita irigasi luka, keempat pasangan drain, dan kelima balut tekan. Untuk yang tertutup ini, bila terdapat deformalitas kontur, luka di buka lebar, dan jaringan lemak yang nekrotik dieksisi. Nah, pada saat penata laksanaan atau penanganan primary survey, yang dimana penanganan nekropik pada pemeriksaan primary survey, kita melakukan PATT. Nah, yang kedua, kita harus memberikan anti tetanus pada pasien yang terkena yang cedera skin developing. Nah, yang ketiga, jika ada fraktur, kita langsung balut bidai. Nah, pada saat sudah stabil kondisi pasien, maka kita akan langsung konsul atau rujuk ke spesialis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mind mapping saya ini referensi yang saya pakai. Mungkin cukup sekian. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila bisa haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.